Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa yaqulullahu tabaraka wa ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Faqala fi ayatin ukhra alam ya'tikum naba'ul ladina kafaru min qabl fadzaqu wa bala amrihim walahum adzabun alim. Ikhwah fillah, ya yarhamuni wa yarhamukumullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Satu kenikmatan yang luar biasa oleh Allah kepada kita, diberikan kesempatan hidup sampai detik ini, yang kehidupan seorang mukmin hanya untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Saya di sini mengingatkan untuk saya pribadi dan kita semua bahwa kesempatan yang Allah berikan kepada kita tidak panjang. Sebagaimana salah satu sabda Rasulullah dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad rahimahullah, Rasulullah SAW menyabdakan, inna ummati baina sittina wa sab'ina. Sesungguhnya umatku itu usianya antara 60-70 tahun. Sebagaimana Rasulullah SAW usianya sebagaimana kita ketahui adalah 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu juga 63 tahun. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 63 tahun. Utsman bin Affan kurang lebih 80 tahun. Artinya secara mayoritas umat Rasulullah kurang lebih 60-70 tahun. Banyak yang kurang dan yang lebih. Artinya kalau kita diberi kesempatan oleh Allah sampai saat ini sudah usia 50, ini sudah harus hati-hati untuk mempersiapkan diri. Pentingnya kita mengingat kematian, karena Rasulullah menyabdakan, al-aqyasu, orang yang lebih cerdas itu adalah aktsaruhum dzikron lil maut, mereka yang paling banyak mengingat tentang kematian. Wa aktsaruhum isti'dadan li muqabalatil maut, dan paling banyak mempersiapkan untuk menghadapi kematian itu. Kita meyakini bahwa kita akan mati. Kita yakin kepada firman Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa akan merasakan kematian. Pertanyaannya, sejauh mana keyakinan kita akan datangnya kematian itu? Yang keyakinan ini berbeda-beda kualitasnya, kualitas berbeda-beda dengan kita. Yakin sih yakin. Kualitas keimanan kita akan datangnya kematian itu seiring dengan meningkatnya amal kita. Semakin yakin akan datangnya kematian, semakin mempersiapkan diri. Menunjukkan lemahnya iman kita kepada kematian, maka seiring itu pula lemahnya untuk mempersiapkannya. Maka saya mengajak kepada saya dan juga kita semua, mari kita meningkatkan kualitas iman kita kepada hari akhir yang diawali dengan kematian itu. Semakin kita yakin pada kematian, maka perbanyaklah untuk mengingat kematian dan mempersiapkannya.
Apa positifnya orang yang makin percaya tentang adanya hari akhir, tentang adanya surga dan neraka, tentang adanya kenikmatan surga dan azab api neraka, dan diawali dengan kematian, karena kematian adalah awal dari hari akhir, adanya hari kiamat. Dalam surat Al-Lail ayat yang ke-5, ke-6 sampai ke-9, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, fa amman a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi, suka memberi dan meningkatkan ketakwaannya, wasaddaqa bil husna, dan orang itu membenarkan dengan al-husna, dalam tafsirnya disebut al-jannah, membenarkan adanya surga, fasanu yassiruhu lil yusra, maka kami akan mudahkan orang itu untuk kemudahan. Sebaliknya, orang yang bakhil dan dia merasa cukup dan dia mendustakan tentang surga itu, fasanu yassiruhu lil usra, maka kami akan mudahkan orang itu untuk berbuat kesulitan. Artinya, ma'asyiral muslimin, bahwa semakin yakin adanya surga, yang surga itu penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Tentu bagaimana cara meraih surga itu? Bagaimana bisa masuk ke surga itu? Maka hanya orang-orang Islam, orang-orang iman yang meyakininya, ia akan meraih surga dengan segala kemampuan yang ia miliki, memaksimalkan usaha untuk meraih surga. Amal di dunia ini itulah menjadi modalnya untuk meraih surganya Allah, meraih ridhonya Allah. Karena tanda Allah ridho itu Allah memasukkan hambanya besok ke surganya. Bagaimana supaya masuk surga? Maka tentu dia akan menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang akan mengundang murkanya Allah. Justru hidupnya dimanfaatkan untuk mendatangkan keridhaan Allah, untuk mendatangkan hal-hal yang dapat Allah ridho. Apa saja? Di antaranya adalah memberi kepada orang lain. Masya Allah. Karena yakinnya adanya surga, yakinnya kepada yang dijanjikan Rasulullah. Salah satu sabda Rasulullah SAW menyabdakan, man yassara ala mu'sirin yassarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan orang yang kesulitan, maka Allah akan memudahkan urusan dunianya dan akhiratnya. Bagi yang tambah yakin dengan akan adanya kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah kepada hamba yang suka memudahkan orang lain, maka hidupnya meniatkan dirinya untuk selalu memudahkan orang lain. Bila seorang pengajar, seorang guru, niatnya bukan hanya sekedar untuk menyampaikan ilmu, apalagi hanya sekedar untuk menunggu mukafaah gaji bulanan, itu sangat rendah sekali. Tetapi meniatkan dirinya adalah untuk memudahkan orang lain mencapai ilmu, memudahkan orang lain untuk menuju surganya Allah, mengajak orang lain yang kesulitan, mempelajari bahasa Arabnya, menerangkan bahasa Arabnya, karena hadis dan Al-Quran adalah menggunakan bahasa Arab. Jadi mempermudah orang lain untuk memahami ayat-ayat Allah, untuk memahami hadis-hadis Rasulullah, sehingga orang yang belajar itu akan merasakan mudahnya, fahamnya tentang Islam. Kalau niat seperti itu, maka dia tinggal menunggu janji-janji Rasulullah yang kata Rasul tadi adalah akan dimudahkan urusan dunia dan akhiratnya. Di akhirat akan dimudahkan. Tentu kalau akhirat tidak bisa kita sekarang, tapi dengan yakinnya pertolongan Allah nanti di akhirat. Hidup orang yang yakin pada akhirat, di dunia akan ada tenang, ketenangan, kenyamanan hidup di dunia.
Sekalipun apapun yang terjadi menyakitkanlah menurut orangnya, menurut perasaannya, membuat sempit kehidupannya, tetapi bagi dia nggak akan ada kesempitan, nggak ada kesusahan. Yang ada adalah enjoy saja. Dan itu janji Allah Subhanahu wa taala. Innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Orang-orang yang menyatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqomah dalam keyakinannya itu, jaminannya Allah, dia tidak akan merasakan rasa takut, sedih, tidak akan. La khaufun 'alaihim walahum yahzanun. Itu jaminan dari Allah. Berarti ma'asyiral muslimin, semakin kita yakin kepada adanya janji-janji Allah di akhir nanti bagi orang yang beriman, maka hidup di dunia ini, Masya Allah, hanya dijadikan betul-betul sarana untuk meraih ridhonya Allah. Ada sebuah hadis Rasulullah menyabdakan yang artinya bahwa dunia itu tidak lebih berharga dibanding dengan seekor sayap nyamuk. Tentu ini yang yakin kepada akhirat. Bukan berarti keduniaan lantas diremehkan, tetapi dia tidak akan tertipu dengan keduniaannya. Tidak akan tertipu dengan keduniaannya. Dan banyak dalam Al-Quran Allah berpesan pada kita, inna wa'dallahi haq fala taghurrannakumul hayatu dunya. Janji Allah itu benar. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kalian. Jangan sekali-kali kehidupan dunia itu menipu kalian. Orang yang tertipu dengan keduniaannya, seolah dia akan lama hidup di dunia itu. Tertipu itu. Tetapi orang yang yakin pada akhirat, dia akan selalu siap-siap untuk menghadapi kematian. Dunia yang ia sekarang hidup di atasnya, ia persiapkan untuk mencapai ridhonya Allah. Bila seorang pengajar, ngajarnya untuk memudahkan orang lain, untuk persiapan akhiratnya. Bila seorang karyawan, menjadi karyawan itu ada sarana untuk mendapat ridhonya Allah. Tidak akan menjadi pecundang, tidak akan menjadi curang. Apapun pekerjaannya, apapun yang ia lakukan adalah akan membawa maslahat, manfaat untuk dirinya, lingkungannya, dan masyarakatnya. Semakin yakin pada akhiratnya, semakin baik kualitas keimanannya, maka makin manfaat untuk dunianya. Dalam ayat yang insya Allah kita hafal, di ayat yang pendek, summa latus alunna yauma idzin anin naim. Kemudian kalian akan ditanya oleh Allah tentang nikmat-nikmat yang diberikan pada kalian. Dengan mengimani ini, kita diberi Allah kenikmatan di dunia, nikmat hidup, nikmat mengajar, nikmat harta, nikmat istri, nikmat anak, nikmat rumah. Segala kenikmatan yang Allah berikan ditanya. Maka segala kenikmatan yang Allah berikan akan dimanfaatkan betul, mensyukurinya untuk menambah ibadah ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan dikhianatinya. Bahkan akan muncul kehati-hatian dalam hidupnya. Karena yakin pada akhirat. Segala kenikmatan sekecil apapun Allah akan bertanya kepada kita tentang nikmat itu. Maka ada seolah begini prinsipnya orang beriman itu. Lebih baik dia mengorbankan kepentingan dunianya untuk orang lain daripada orang lain dimanfaatkan untuk dunianya. Artinya dia akan rela mengorbankan yang ia miliki untuk orang lain daripada punya orang lain dikorbankan untuk kepentingan dirinya. Karena yakin pada akhirat akan ditanya oleh Allah kenikmatan itu. Bila kita di pesantren katakanlah diamanati entah dengan barang, tugas, mengajar, semua akan dimanfaatkan sarana untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kita
disediakan katakanlah spidol oleh pesantren, oleh sekolahan, disiapkan sarana untuk mengajar itu, maka bagi yang kita berhati-hati, lebih baik sarana itu, spidolnya, bukunya, apapunnya, mempersiapkan dengan hasil kerja sendiri untuk kepentingan sekolah itu, daripada punya sekolah digunakan untuk pribadi. Karena boleh jadi ketika kita diamanati spidol, boleh jadi kita lupa menulis untuk keperluan pribadi, padahal amanatnya untuk sekolah. Saking hati-hatinya, lebih baik menggunakan pribadi untuk kepentingan umum. Ini karena tentu yakinnya bahwa semua kenikmatan akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sementara orang-orang yang tertipu dengan kehidupan dunianya, amanat, inventaris yang disampaikan, yang ia terima, seolah itu adalah kenikmatan. Padahal itu adalah ujian besar. Karena kenyataannya, misalkan kita diinventaris, dikasih amanat inventaris berupa kendaraan, entah motor atau mobil, boleh jadi tidak selamanya kita menggunakan untuk kepentingan sekolah, untuk kepentingan pekerjaan. Kadang digunakan untuk kepentingan keluarga, pribadi. Padahal semua akan ditanya oleh Allah. Kalau kita melihat dari kacamata akhirat, lebih baik sekali lagi apa yang kita miliki, apa yang kita punyai untuk dimanfaatkan kepentingan orang lain daripada punya umum, inventaris, dimanfaatkan untuk pribadi. Mari kita bermuhasabah supaya iman kita oleh Allah dinaikkan, ditinggikan derajatnya oleh Allah. Kalau sudah ditinggikan oleh Allah iman kita, maka janji Rasulullah bahwa seorang mukmin akan merasakan lezatnya iman, kata Rasulullah. Siapa itu? Tentu yang ia mencintai Allah dan Rasulnya. Mencintai Allah dan Rasulnya artinya mengutamakan kepentingan Allah dan Rasulnya. Akan kita rasakan nikmatnya iman. Mari kita berusaha terus meningkatkan iman kita pada Allah Subhanahu wa taala, supaya kita hidup ini tambah tenang, tambah nyaman fid dunya wal akhirah. Mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Qulainya mohon maaf, walau alam bisawab. Wa akhiru da'wana walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.